Oke, selamat malam semuanya. Salam budaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga dari tadi Pak Toro, ini bukan dari CRCS tapi ICRS. Yang pertama kali ada dari ICRS tadi ada Pak Diki Sofyan beserta Mbak Ida. Itu apa? Senior. Perkenalkan dulu, saya Robi. Saya dulu lulusan CRCS baru kemarin, dan saya penelitiannya juga tentang ruang alat berhitung. Saya jadi sangat dekat dengan Pak Sucoro, terus kemudian tadi dipanggil ke sini untuk membantu, katanya ternyata jadi moderator begitu. Ada dari Bali juga, dari Bali Pak Profesor Ketut ini sama Pak Dewa ya, jadi sama dari General Manager perwakilan dari PT TWC sama perwakilan dari klaster dari masyarakat Borobudur sekitar dan Saujana Borobudur. Oke. Nampaknya malam hari ini sangat lengkap sekali, akademisinya ada, para pelaku wisatanya, para pelaku budaya juga ada. Semoga malam hari ini diskusinya akan menjadi menarik karena temanya juga seperti biasanya. Jadi Baik Panangkaran Borobudur atau Ruang Rawat Borobudur ini adalah acara tahunan yang memang sudah ada 19 kali. Jadi di situ selalu ada diskusi budaya. Nah kebetulan karena COVID, jadi mohon maaf semuanya, jadi tempatnya agak terbatas. Tema malam hari ini adalah membangun tradisi leluhur Borobudur untuk pengembangan leluhur Borobudur. Oke, sambil menunggu ada suaranya, ini tadi juga ada Mas selamat datang buat dari Pak dosen UIN ya, dosen dari UIN Kalijaga. Selamat datang. Ini dari Mas, kemudian dari tadi dari Pak Ketut, nanti mungkin nanti Pak Dikit bisa boleh menyambung. Dari Mas Eko Nugroho ini dari peneliti dari Institut Naga Arjuna ya. Monggo. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, mugi sedaya sami rahayu, namo buddhaya. Terima kasih kepada Pak Sucoro yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Dari saya Pak Sinung bisa dengar? Oh, nggak ada suaranya Pak Sinung. Maaf, saya lanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya dari Institut Nagarjuna, Lembaga Kajian Agama Buddha, yang bersama kawan saya Mas Adi Kurniawan, saya sendiri Eko Nugroho. Kami di sini sebelumnya sudah beberapa kali, sudah 2 kali kunjungan setidaknya di Borobudur untuk melakukan kajian. Sebenarnya kajiannya sederhana, terkait dengan bagaimana tanggapan komunitas dan masyarakat di sekitar Borobudur tentang ide Pak Menteri yang dilontarkan di media beberapa waktu yang lalu bahwa Borobudur akan dijadikan rumah ibadah agama Buddha dunia, seperti itu. Kami kurang begitu jelas juga, belum pernah berdialog langsung dengan Pak Menteri. Ide tersebut itu lahirnya dari apa? Atau mungkin Pak Menteri berpikir bahwa Borobudur bisa menjadi seperti Mekah gitu, yang bisa jadi tempat umroh, tempat naik haji seperti itu. Walaupun sebenarnya secara historical, baik secara spiritual dan keagamaan agama Buddha ini, Borobudur bukan salah satu tujuan kunjungan yang bisa dijadikan seperti Mekah, karena di umat Buddha sendiri sudah dari dulu, dari sejak Buddha ada pun sudah diberi petunjuk bahwa kalau mau berkunjung ke tempat suci itu adanya di Nepal dan di India sana, seperti di Lumbini, tempat kelahiran Buddha, kemudian tempat pencerahannya di Bergaya, lalu di Sarnath,
ya. Jadi di Varanasi ya, semuanya ada di India, di Nepal dan di India. Nah, Borobudur jika dilihat dari sudut pandang kami komunitas Buddhis sendiri, untuk saat ini tentu kami sangat memahami situasinya bukan lagi menjadi semata-mata milik umat Buddha. Ini adalah situs peninggalan budaya, sudah menjadi situs peninggalan budaya. Bukan sekedar milik umat Buddha, itu sudah jelas dari sejak ini ditemukan, dipugar, lalu dibiayai oleh banyak pihak, dijaga oleh banyak pihak, sehingga tidak berhak umat Buddha mengklaim ini satu-satunya milik umat Buddha. Itu sudah sangat jelas kita pahami situasinya. Nah, kemudian ketika wacana yang dilempar Pak Menteri ini akan menjadi di komunitas sendiri menjadi beban sebenarnya. Lalu kami komunitas Buddhis ini harus berperan seperti apa? Ide ini apakah hanya sekedar ide liar atau hanya sekedar pelengkap dari konsep Borobudur sebagai destinasi super prioritas? Nah, ini juga jadi pertanyaan kami. Nah, tapi terlepas dari berbagai spekulasi idenya munculnya dari mana, kami menganggap dari dulu lah ya, umat Buddha itu apapun yang diwacanakan pemerintah untuk kepentingan Buddha kita ambil saja, nggak pernah kita protes gimana-gimana. Pokoknya begini, kalau buat kami Borobudur itu yang bisa kami dapatkan tuh hanya kesempatan untuk ritual setahun sekali sudah itu saja, atau mungkin setahun 2 kali. Belakangan ini bisa setahun 2 kali ya saja. Selain Waisak ada Asada yang biasanya dilakukan dengan chanting pembacaan parita di pelataran Borobudur. Tidak lebih dari itu manfaat yang bisa kami dapat sebagai komunitas Buddhis yang katanya harusnya pewaris secara langsung dari segi keagamaannya. Itu pun masuk harus bayar. Sudah bayar pun pintunya nggak ditutup, masih boleh yang lain masuk. Sudah booking pun masih diloloskan yang lain masuk. Jadi ya sudahlah, kita memang kondisinya seperti ini. Kita tentu berterima kasih dengan komunitas di sekitar Borobudur yang jelas-jelas bukan Buddhis tapi menjaga Borobudur. Ya, sekian sudah ratusan tahun ya, sejak Borobudur ditemukan kembali dari keruntuhannya. Ya, cuma Borobudur, candi-candi di seluruh Jawa Tengah ini juga sewu, ya ada ratusan candi Buddhis di Jawa Tengah saja. Jadi tentu kita berterima kasih dengan komunitas yang ternyata yang menjaga komunitas Buddhis. Kalau kami bisa menuju komunitas Buddhis itu letaknya nggak jauh, nggak terlalu dekat dari situs-situs Buddhis, misalnya di Temanggung. Ya, itu cukup banyak komunitas Buddhis, tapi nggak jauh, nggak dekat juga dari sini kan. Kalau di sana paling dekat pun dengan situs Liangan misalkan. Ya, kalau di Klaten juga nggak banyak komunitas Buddhisnya, bisa dihitung berapa kakak. Jadi dari kami yang dari jumlah ya, kalau kita bicara mohon maaf minoritas mayoritas, dari jumlah kami yang minoritas tentu berterima kasih dengan komunitas lain yang besar dan punya kepedulian untuk menjaga kelestarian situs-situs Buddhis ini. Terlepas dari itu memberi dampak secara sosial, secara ekonomi, tentu itu akan lebih baik lagi kalau kehadiran situs-situs ini memberi dampak sosial ekonomi yang memajukan masyarakatnya, seperti yang disebut Borobudur setiap saat mendapat perhatian, dibangun, diberi fasilitas dan sebagainya. Nah, kami mohon izin, sebelumnya kami sudah mendatangi beberapa tokoh di Borobudur, termasuk berjumpa dengan Pak Nur, Rumah Budur, dengan Pak Sugeng langsung, dengan beberapa dengan para sesepuh agama Islam di sini, juga dengan kepala-kepala desa di sekitar Borobudur. Sudah sowan mohon izin untuk mendapat masukan dari masyarakat Borobudur. Kami berharap malam ini Bapak sekalian, Ibu juga, terutama misalnya dari FKUB ini, dari perwakilan komunitas Muslim misalkan, untuk bisa memberi masukan menurut panjenengan semua apa tanggapan dari panjenengan sebagai wakil masyarakat di sekitar Borobudur terhadap
ada wacana yang dilontarkan Pak Menteri tersebut. Sambutannya bagaimana, kekhawatirannya, setuju nggak setujunya, apapun yang bisa disampaikan ini akan menjadi catatan bagi kami. Nanti catatan ini kami rangkum, kami jadikan sebuah laporan ilmiah dan langsung kami serahkan ke Pak Menteri secara resmi supaya nantinya beliau membuat kebijakan selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan ini, masukan-masukan dari masyarakat Borobudur. Ini harapan yang kami miliki sekarang. Saya kira demikian, mungkin Mas Adi mau menambahkan. Terima kasih Mas Eko, Bapak Ibu dan Saudara yang saya hormati. Terimalah salam kebangsaan saya, salam Pancasila. Simpel aja ya, daripada nanti saya salah ucap, ini kan repot gitu. Jadi sebagaimana disampaikan oleh sahabat saya Mas Eko, ya sebenarnya memang kita ini kan lebih banyak untuk mendengar, tapi memang terkait wacana Pak Menteri. Sesungguhnya sebenarnya kalau kita melihat ya, Indonesia ini sebenarnya semestinya, kalau menurut saya itu tidak serumit ini. Indonesia itu semestinya dalam konteks apapun itu tidak serumit ini. Karena sesungguhnya sedari awal Indonesia ini kan sudah clear gitu. Clear dengan apa? Ya clear dengan dasar negaranya ya Pancasila gitu. Jadi kita mau berteori panjang lebar apapun pasti nanti larinya akan ke situ gitu. Nah, Pancasila telah diletakkan oleh pendiri bangsa ini sebagai titik temu, sebagai titik sentral, sebagai pusat. Nah sekarang soalnya apakah kita sebagai warga bangsa ini sungguh-sungguh menghayati Pancasila apa tidak, kan begitu. Bagaimana beliau mengatakan terihami tentang Pancasila itu, mengatakan bahwa dia tidak bilang saya menciptakan Pancasila, tapi saya menemukan, katanya. Nah, istilah menemukan itu beliau menggali dari Bumi Nusantara. Mulai banyak meninggalkan apa yang diterjemahkan beliau sebagai spiritualitas. Sebenarnya kan spiritualitas itu yaitu kebudayaan itu. Dalam konsep Buddhism sebenarnya di zaman Buddha itu nggak ada istilah agama, nggak ada. Sang Buddha tidak pernah mendeklarasikan bahwa Buddhism itu ada suatu agama, nggak pernah. Dia hanya bilang Buddha Sasana atau Dharma Sasana atau Buddha Dharma, cuma istilah nggak pernah. Tapi kemudian karena kita ini negara ini kemudian mengatur itu, mau nggak mau kita juga harus mengkreditkan diri menjadi sebuah agama, gitu. Sehingga inilah saya bilang kemudian sumber persoalan yang terjadi ini adalah kita kurang mampu menempatkan nilai kebudayaan yang tercermin dalam Pancasila itu sebagai titik temu, gitu. Jadi kalau sekarang kita mau bicara tentang bagaimana merawat Borobudur, kita mesti berangkat dan berawal dari situ, ya. Sehingga harapan saya gitu, orang datang ke Borobudur nanti itu bukan saja mereka itu yang dari seluruh dunia itu memahami tentang apa yang ada di Borobudur, tapi beliau juga melihat apa itu Indonesia gitu. Dengan melihat masyarakat sekitar di Borobudur ini, beliau akan bisa membaca tanpa dijelaskan, oh ini loh Indonesia, gitu. Dengan budaya adiluhungnya Pancasila itu ternyata dengan segala keberagamannya mampu hidup berdampingan. Di sini nggak ada kampung Buddhis, tapi mereka dengan lapang dada mau merawat Borobudur, kan begitu. Nah, saya kira itu ya untuk diskusi kita malam ini, saya tambahan aja pada situ aja, ya. Karena saya bukan akademisi juga bukan ini ya, tapi ya kurang lebih kalau menurut saya ya